Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang menurut saya sih seluruh hidup saudara sekalian terkait atau digantungkan kepada ayat firman Tuhan ini. Engkau tidak akan pernah mengalami apa-apa bila engkau tidak punya iman yang teguh dan tidak tergoyahkan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Beri kami anugerah-Mu, beri kami pertolongan-Mu, beri kami Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Oh saudara-saudara pemirsa sekalian, ini menurut saya tadi ayat yang dimana kita menggantungkan seluruh hidup kita. Bila saudara beriman, saudara sekalian, saudara akan bertemu dengan kondisi-kondisi yang mustahil dapat dilewati, tetapi saudara sanggup untuk melewatinya. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian,
mengatakan kepada kita sekalian bahwa Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagaimana sudah bisa terkait atau terkoneksi dengan bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil? Jalannya adalah iman. Sudah perhatikan baik-baik? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kata kuncinya adalah percaya dan tidak bimbang hatinya. Rupanya iman dan kebimbangan itu tidak bisa bercampur bersama. Ia ada di hati saudara sekalian, saudara pemirsa sekalian. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, jangan kita pernah bimbang dalam hidup saudara sekalian, terutama dalam berdoa. Kalau sudah berdoa, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikannya, maka akan terjadi kepada saudara sekalian. Ayat 24 mengatakan demikian. Nanti pada kesempatan lain saya akan sampaikan kepada saudara-saudara semua. Oh, banyak orang mengejek ayat ini, katakan, mana buktinya? Tidak pernah kita dengar cerita di mana gunung dapat tercampak ke dalam laut. Saudara sekalian, itu akan menutup jalan saudara sekalian, sehingga engkau tidak akan pernah mendapatkan apa? Mujizat Tuhan. Mengapa? Engkau mempertanyakan kuasa Allah yang menciptakan gunung dan langit dan bumi. Ini siapa? Yang menciptakan Allah sendiri. Karena itu dia berkuasa untuk mengucapkan kalimat ini, sehingga gantungan saudara kepadanya adalah apa? Dengan beriman, percaya, dan tidak bimbang. Mari perhatikan itu baik-baik. Kalau sudah mengalami mujizat Tuhan, misalnya ketika sudah mendoakan orang sakit, kemudian sudah bilang, kayaknya saya kurang yakin ya dengan doa pendeta itu. Mana engkau bisa sembuh? Tidak mungkin. Begitu juga kalau sudah sedia mendoakan orang. Sebelum mendoakan orang, tanganmu sudah gemetar. Kenapa? Kayaknya parah orang ini, walaupun dalam hati saudara sekalian. Dan orang itu dalam roh merasakannya. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk saudara kami yang sakit ini. Engkau berfirman, Engkau Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. Dan Engkau mengatakan dalam 1 Petrus 2:24, oleh bilur Yesus penyakit saudara kami ini pasti sembuh. Dalam nama Yesus, amin. Orang yang sakit itu juga amin, mati. Mengapa? Karena engkau tidak punya iman dalam hatimu. Belum berdoa, engkau sudah membayangkan, orang ini sudah parah ya. Katanya dia sakit itu HIV/AIDS. Sampai sekarang tidak ada obatnya loh. Atau orang ini sudah kanker stadium 4. Katanya sudah dibawa ke luar negeri, tapi tidak juga sembuh. Karena itu orang itu begitu sudah amin, dia amin juga, mati. Tetapi kalau saya mengalami sudah berpuluh-puluh kali saudara sekalian, orang jauh di pulau sana telepon kepada saya, bilang, ini nenek kami ini sudah tua, umur sudah 90 tahun. Tolonglah Pak Pendeta berdoa supaya dia bisa pergi dengan damai sejahtera. Oh, saya tidak pernah berdoa untuk orang mati, supaya orang mati, tidak pernah. Maka saya berdoa, bunyikan speakernya, maksudnya supaya mereka dengar kalau saya sudah selesai berdoa. Taruh di telinga nenek ini. Saya
Bimbing nenek ini untuk beriman. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan penyakit saya. Saya berdoa kemudian, Tuhan, bangkitkan nenek ini yang sudah koma ini Tuhan. Bangkitkan dia. Dia masih diperlukan. Dalam nama Yesus, bangkitkan dia sekarang. Saya dengar bunyi handphonenya jatuh dan tidak bisa saya hubungi lagi. Seminggu kemudian baru mereka telepon saya. Kami sudah pulang ke kampung. Nenek ini sudah sembuh. Sudah lihat? Bukan cuma satu kali. Berkali-kali orang sudah tolak dari rumah sakit juga saya doakan sembuh. Mengapa? Saya yakin bahwa Tuhan mau menyembuhkan orang itu. Jangan kita pikir kita yang menyembuhkan, bukan. Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Tugas kita ialah berdoa. Itu tadi. Masalah apapun, sebesar apapun masalahnya, bahkan sebesar gunung pun, Alkitab katakan, dapat Tuhan selesaikan dengan mudah. Saya mau baca firman Tuhan tuh saudara sekalian. Kalau sudah mau tahu, saya baca dalam Perjanjian Lama. Sudah perhatikan? Yesaya pasal 45 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Kata kuncinya apa? Perhatikan baik-baik. Aku sendiri, Allah sendiri mau berjalan di depan kita. Sekarang saudara orang percaya atau bukan? Kalau saudara orang percaya, sudah mengatakan saudara adalah pengikut Kristus. Pengikut artinya Yesus di depan, saudara di belakangnya. Dengan demikian maka saudara sekalian, tidak ada gunung yang terlalu tinggi, terlalu besar. Tidak ada pintu yang terlalu kuat kuncinya. Tidak ada palang pintu atau tidak ada jalan buntu di depan saudara. Kenapa? Yang berjalan di depan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan tadi firman Tuhan dalam Markus pasal 11 ayat 23. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan yakin masalah apapun, penyakit apapun dalam hidup saudara sekalian, mari kita berdoa dengan iman. Tuhan akan menyelesaikan masalah dalam hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk menangkap apa maksud Tuhan dengan firman Tuhan ini, supaya kami menjadi orang yang tidak pernah putus asa. Dia berhadapan dengan gunung, pintu tertutup, jalan buntu. Kami berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus membawa kami mengikuti jalan yang lempang dan tidak boleh ada penghalang apapun di depan sana. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.